Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan artikel yang telah dikirim dalam seminar ini. Artikel ini berjudul Inovasi Pelayanan Publik dalam Jebakan Politik, ditulis oleh dua orang, yaitu Dr. Yaryani MSI dan Mr. Supriwanti SHP MSI. Latar belakang dalam penulisan artikel ini adalah banyaknya produk inovasi pelayanan publik yang dilahirkan oleh Provinsi Sumatera Barat yang masuk dalam produk inovasi unggulan nasional, namun tidak berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Tidak semua inovasi pelayanan publik produk kompetisi ini dapat berjalan sesuai dengan format atau apa yang telah dirumuskan. Kita tidak bisa memungkiri kompetisi pelayanan publik ini merupakan salah satu stimulan untuk melahirkan berbagai inovasi di sektor publik, baik bidang pelayanan maupun non-pelayanan. Pendapat ini juga dibenarkan oleh ahli Jacob Torfing 2016 dalam tulisannya Kolaboratif Innovation di Sektor Publik. Model kompetisi untuk melahirkan banyak inovasi ini diadopsi oleh Kemenpan RB. Gunanya untuk memacu agar beragam inovasi lahir di daerah, terutama pelayanan publik. Hasilnya, banyak inovasi pelayanan publik yang terjaring dan menjadi unggulan di berbagai daerah dan sampai ke tingkat nasional yang dikenal dengan akronim Sinofik itu dibagi dalam dua kategori, yaitu top 99 dan top 45. Akan tetapi, kalau kita lihat kenyataannya di Sumatera Barat, beberapa inovasi pelayanan publik yang masuk dalam top 99 maupun top 45 tidak jelas implementasinya. Bahkan ada di antaranya yang sudah tidak ada lagi atau tidak berjalan lagi. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana sih keberlangsungan inovasi pelayanan publik unggulan produk Sinofik di Sumatera Barat. Ditinjau dari literatur yang telah dikumpulkan dan beberapa sumber, dapat dilihat bahwa inovasi pelayanan publik yang masuk ke dalam unggulan nasional Sinofik dan mendapatkan penghargaan sejak tahun 2014 sampai 2021 di berbagai bidang. Ada bidang pendidikan, biasanya digagas oleh Dinas Pendidikan, bidang kesehatan biasanya digagas oleh rumah sakit dan puskesmas, dan bidang lingkungan hidup, bidang sosial yang digagas oleh dinas sosial, bidang administratif yang masih didominasi oleh Capil. Alasan kenapa sih tidak terimplementasinya inovasi unggulan ini? Yang pertama adalah bergantinya pimpinan unit kerja. Jadi ketika pimpinan yang melakukan ide gagasan di tempat instansinya sebelumnya itu pindah ke instansi lain, itu berarti inovasinya kadang terhambat atau bahkan terhenti. Terus kedua, keterbatasan anggaran atau refocusing anggaran. Ada beberapa inovasi itu yang bergantung terhadap anggaran. Jadi ketika anggaran itu tidak dianggarkan lagi, maka inovasi itu tidak akan berjalan lagi atau bahkan terhambat. Terus sumber daya manusia pelaksana tidak tersedia atau tidak capable. Artinya adalah orang-orang yang menjalankan inovasi itu tidak ada, atau orang-orang yang menjalankan inovasi itu tidak mampu melaksanakan inovasi yang tersedia, inovasi yang telah dirumuskan. Yang ketiga, perencanaan yang belum matang. Yang keempat, sistem pengawasan dan evaluasi yang tidak ada. Kalau kita berbicara ruang kompetisi, kita bisa lihat dalam dua perspektif, dari perspektif peserta dan penyelenggara kompetisi. Di sini kita lihat kompetisi memiliki nilai prestis yang tinggi bagi daerah. Jadi berlomba-lomba mengikuti kompetisi itu agar mendapatkan prestis. Yang kedua itu adalah peserta kompetisi seringkali memaksakan diri untuk ikut, tapi tidak memiliki konsep yang matang. Yang ketiga, pemilihan peserta kompetisi di daerah itu merupakan putusan politik daerah yang pada umumnya bermuara pada peningkatan citra daerah dan kepala daerah. Jadi bukan hasil seleksi bertahap di daerah. Jadi ada unsur politis di dalamnya. Yang keempat, pimpinan UKPP kerap lebih berorientasi pada capaian kinerja yang sudah ditargetkan daripada berorientasi pada layanan yang dihasilkan.
Sehingga ketika pemimpin berganti, inovasi layanan dianggap tidak penting lagi. Kalau kita lihat dari perspektif penyelenggara kompetisi, penilaiannya lebih dominan kepada proposal yang diajukan, bukan pada pembuktian di lapangan tidak terlaksana secara komprehensif. Jadi penilaian lebih dominan pada proposal yang diajukan, minim pembuktian di lapangan yang tidak dilaksanakan secara komprehensif. Yang kedua adalah tidak adanya sistem pengawasan dan evaluasi terhadap inovasi-inovasi yang telah dilakukan. Sehingga artikel ini menyimpulkan tidak semua inovasi yang terbangun dan diimplementasikan dapat berjalan mencapai tujuan yang ditargetkan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kegagalan inovasi dalam implementasinya, termasuk inovasi itu sendiri sebagai prasyarat berhasilnya inovasi. Terus selanjutnya, dengan peran dan kewenangan strategis yang dimiliki oleh pimpinan dalam proses dan melahirkan dan melanjutkan sebuah inovasi, kerap kali ruang ini termanfaatkan sebagai media untuk meningkatkan popularitas pimpinan daerah. Sehingga tidak mengherankan jika beberapa inovasi-inovasi yang terinovatif, yang indah dalam konsep, tapi tidak termanfaatkan dan membantu meningkatkan performa penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian artikel ini dipresentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.